Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimah-kalimahnya. Walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan menjumpai selain Allah sebagai tempat untuk berlindung. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Ma'alladhina yad'auna rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb-nya pagi dan petang. Semata-mata menginginkan wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Dalam keadaan urusan orang itu sia-sia. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. At-tilawatu hiya al-ittiba'u. Ay ittabi ma auhallahu ilaika bima'rifati ma'anihi wa fahmiha wa tasdiqi akhbarihi wa imtisali awamirihi wa nawahihi. Fa innahul kitabul jadilu alladzi la mubaddila li kalimatihi ay la tughayyaru wa la tubaddalu lisidqiha wa adriha wa bulughiha minal hasani fauqa kulli ghayatin wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Falitamamiha
istahala 'alaiha at-taghyir wa tabdil. Boleh at-taghayyur wa tabdil. Boleh at-taghyir wa tabdil. Falau kanat naqisatan la arada laha dzalik aw syai'un minhu wa fi hadza ta'zimun lil qur'ani fi dhamnihi at-targhibu 'ala al-iqbali 'alaihi wa lan tajida min dunihi multahada ay lan tajida min duni rabbika malja'an talja'u ilaihi wala ma'adan ta'udu bih fa idza ta'ayyana annahu wahdahu al-malja' fi kulli al-umur ta'ayyana ay yakuna wal ma'luhul ma'budul marghubu ilayhi fi sarra'i wad dharra'i al-muftaqaru ilayhi fi jami'il ahwali al-mas'ulu fi jami'il matalibi. At-tilawah maknanya ialah al-ittiba, mengikuti. Artinya ikutilah apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepadamu dengan mengenal makna-makna dan memahami ayat-ayatnya, membenarkan berita-beritanya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Sungguh, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimat-kalimatnya, yakni tidak akan mampu dirubah atau diganti. Karena kebenaran dan keadilan serta kebaikannya yang di atas segala kebaikan. Sungguh sempurna kalimat Rabbmu dalam kebenaran dan keadilan. Oleh karena sangat sempurna, maka mustahil ada yang mampu merubah dan yang menggantinya. Seandainya ada kekurangan, niscaya akan terjadi perubahan atau sedikit perubahan. Maka di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat pengagungan terhadap Al-Quran. Dan dalam firman Allah itu mengandung anjuran untuk fokus dalam mempelajari Al-Quran. Dan engkau tidak mendapati selain Allah tempat berlindung. Yakni engkau tidak akan mendapatkan selain Rabbmu tempat yang engkau jadikan sebagai perlindungan. Tidak engkau jumpai tempat untuk berlindung. Maka jika Allah telah menyatakan hanya Dia satu-satunya tempat yang digunakan berlindung dari segala perkara, maka wajib Allah dijadikan sebagai sesuatu yang disembah dan diibadahi dan yang diharapkan, baik ketika senang atau susah, sebagai zat yang dibutuhkan dalam segala keadaan, sebagai zat yang diminta dalam segala permintaan. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah
Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Qala rahimahullah ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu uswatuhu fil awamiri wan nawahi ayasbira nafsahu ma'al mu'minina al-ibadi al-munibina alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ay awalin nahar wa akhirih yuriduna bidzalika wajhallahi fawasafahum bil ibadati wal ikhlasi fiha fafiha al-amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatuhum wa in kanu fuqara fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selain nabi mengikuti nabi dalam perintah dan larangan agar beliau sabar bersama orang-orang yang beriman, yang beribadah, yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa kepada Rabb-Nya pagi dan petang, yakni di awal siang dan di akhir siang. Mereka hanya menginginkan wajah Allah. Allah Ta'ala menjelaskan ciri mereka sebagai ahli ibadah dan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah untuk bersahabat, berteman dengan orang-orang terbaik, bersungguh-sungguh untuk tetap berteman dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan mereka sekalipun mereka adalah fuqara, karena berteman dengan orang-orang yang baik bisa mendapatkan faidah yang tak terhitung jumlahnya. Wala ta'du aynaka anhum ay la tujawizhum basaraka wa tarfa anhum nadaruka la tujawizhum basaruka wa tarfa'u anhum nadaruka turidu zinatal hayati dunya fa inna hadha barun ghairu nafi qati'un alil masalih diniyati fa inna dhalika yujibu ta'alluqal qalbi bid dunya fatasirul afkar wal hawajisu fiha wa tazulu minal qalbi ar-raghbatu fil akhirah fa inna zinata dunya taruku lin nadir wa tasharu al aqla fayufilul qalba an dzikrillah wa yuqbilu ala ladzati wasyahawat fa yudayya waqtuhu wa yanfarita amruhu fayaghsura al khasaratal abadiyata wan nadamata sarmadiyata wa lihadza qala wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina ghafala anillah fa'aqabahu bi an aghfalahu an dzikri wattaba'a hawahu ay sara tabi'an li hawahu haitsu mastahat nafsuhu fi'lahu wasa'a fi idraqih walau kana fihi halakuhu wa khusranuhu fahuwa qad ittakhadha ilahahu hawahu kama qala ta'ala
afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin al-ayah. Janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Artinya jangan sampai pandanganmu berpaling dari mereka. Jangan sampai penglihatanmu engkau angkat dari mereka. Hanya karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Sungguh yang demikian ini membahayakan, tidak bermanfaat, bahkan bisa memutus maslahat-maslahat agama. Karena cinta dunia menyebabkan ketergantungan hati terhadap dunia, menyebabkan pikiran-pikiran tertuju pada dunia, dan hati seseorang menjadi hilang kecintaannya terhadap akhirat. Sungguh perhiasan dunia membuat kagum orang-orang yang melihatnya, mensihir akal manusia, menyebabkan lalai hati dari mengingat Allah, dan menyebabkan orang hanya fokus untuk mendapatkan kelezatan dan syahwat-syahwat dunia, yang menyebabkan sia-sia waktunya, terbengkalai urusannya, dan menyebabkan dia mengalami kerugian dengan kerugian abadi dan penyesalan yang tidak ada ujungnya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau menuruti kemauan orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Orang itu lalai dari Allah, maka Allah menghukumnya dengan membuat dia lalai dari mengingatnya. Bahkan dia mengikuti hawa nafsunya. Artinya dia menjadi pengikut hawa nafsunya sendiri. Apa saja yang dianggap senang oleh jiwanya, dia lakukan. Berusaha untuk mendapatkannya. Walaupun hal itu menjadi sebab kehancuran dan kerugiannya. Sungguh orang tersebut dianggap telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tahukah engkau orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Sungguh Allah Ta'ala menyesatkan orang itu di atas ilmu. Seterusnya ayat. Wa kana amruhu ay masalihu dinihi wa dunyahu furta ay dha'iatan mu'tilatan. Fahada qad nahallahu an ta'atihi li'anna ta'atahu tad'u ila al-iktida'i bihi wa li'annahu la yad'u illa lima huwa muttasafun bihi. Wa dallatil ayatu ala anna alladhi yanbaghi an yuta'a wa yakunu imaman linnasi man imtala'a qalbu bimahabbatillahi wa fadha dzalika ala lisanihi fala hajja bidzikrillah wattaba'a maradhiya rabbih faqaddamaha ala hawahu fahafidha bidzalika ma hafidha min waqtihi wa saluhat ahwaluhu wastaqamat af'aluhu waja'an nasa ila ma mannallahu bihi alaihi fahaqiqun bidzalika ayyuttaba'a wa yuj'ala imaman. Was-sabrul madhkuru fi hadhil ayati was-sabru ala ta'atillahi alladhi huwa a'la anwa'is sabri wa bitamamihi tatimmu baqi al-aqsam. Wa fil ayah istihbabu dzikri wad du'a wal ibadati ta'afain nahar
li'anna Allah madahahu bi fi'lihi wa kullu fi'lin madakhallahu fa'ilahu dalla dzalika ala anna Allah yuhibbuhu wa idza kana yuhibbuhu fa innahu ya'muru bih wa yuraghibu fihi. Maka urusan orang itu, yakni maslahat agama dan dunianya, akan sia-sia, yakni dha'i'ah mu'tilah, sia-sia, terbengkalai. Orang semacam ini telah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk ditaati. Karena mentaati orang semacam itu bisa mendorong untuk meneladani orang itu. Karena orang tersebut tidaklah mengajak kecuali dengan apa yang dia disifati dengannya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang layak untuk diikuti dan dijadikan sebagai pemimpin manusia adalah orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah. Lisannya penuh dengan ucapan-ucapannya Allah cintai. Lisannya terus bergerak mengucapkan zikir kepada Allah. Mengikuti hal-hal yang diridhoi oleh Rabb-Nya. Mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Maka yang demikian itu menyebabkan dia menjaga waktunya. Menyebabkan bagus keadaannya. Menyebabkan istiqomah perbuatannya. Dan orang itu pasti akan mengajak orang lain untuk melakukan apa yang ia dapatkan dari karunia Allah. Maka pantas dengan sebab itu orang tadi diikuti dan dijadikan sebagai pemimpin. Adapun sabar yang dimaksud dalam ayat ini adalah sabar untuk tetap taat pada Allah. Sabar semacam ini adalah jenis sabar yang tertinggi. Dengan sempurnanya sabar semacam itu, maka sabar-sabar jenis yang lainnya akan menjadi sempurna. Dan di dalam ayat ini terdapat faidah, disunahkan untuk membaca zikir dan doa dan beribadah di dua penghujung siang. Karena Allah Ta'ala memuji orang-orang yang melakukannya. Dan setiap perbuatan yang Allah puji pelakunya, hal itu menunjukkan Allah mencintainya. Dan jika Allah mencintainya, maka Allah memerintahkannya dan menganjurkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Setelah kita membaca ayat yang ke-27 sampai 28 dalam surah Al-Kahfi, dan juga membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala watlu ma uhiya ilaika. Fi hadhihi tilawah qawlani. Ahaduhuma annaha bima'na al-qira'ah. Wasani bima'na al-ittiba'. Fi hadhihi tilawah qawlani. Ahaduhuma annaha bima'na al-qira'ah. Wasani bima'na al-ittiba'. Baik, kalian harus meningkatkan kualitas dalam mencatat, ya. Nah, semakin lama di sini semakin cepat. Nah, jangan lembek. Dilatih.
Nah, kalau sudah terbiasa akan terlatih insya Allah. Terbiasa cepat, maka akan cepat. Terbiasa lambat, akan lemot. Barakofikum. Fi hadhi tilawah qaulani ahaduhuma annaha bi ma'nal qira'ah wasani bi ma'na al-ittiba'. Fayakunul makna alal awal ikra'il Qur'an. Fayakunul makna alal awali ikra'il Qur'ana. Wa alasani ittabi'hu wa'mal bihi. Fayakunul makna al awali ikra'il Qur'ana wa alasani ittabi'hu wa'mal bihi. Dzakarahu Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Dzakarahu Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tlu ma uhiya ilaika." Makna tilawah dalam ayat ini, wa tlu, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama artinya ialah membaca. Pendapat yang kedua artinya ialah mengikuti. Kalau kita menggunakan makna yang pertama, maka arti ayat itu ialah bacalah Al-Quran yang diwahyukan kepadamu. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, maka artinya ialah ikutilah dan amalkan Al-Quran yang diwahyukan kepadamu. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya. Oleh sebab itulah tadi saya artikan ikutilah, ya. Nah, kalau kalian mengartikan bacalah, ya enggak masalah, ya. Karena memiliki dua makna. Nah, maka di sini kita bisa mengambil faedah yang kedua. Al-faidatu as-saniyah. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih wa fi hadha ta'dhimun lil Qur'an fi dhamnihi at-targhibu 'ala al-iqbal alaih. Firman Allah Ta'ala ini menunjukkan pengagungan terhadap Al-Quran dan kandungannya ialah anjuran untuk fokus dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita hormati. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita baca dan kita amalkan. Dan kita pelajari. Barakofikum. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Al-faidatu as-sadisah. Qauluhu la mubaddila li kalimatihi.
Ai la mubaddila li kalimatihi. Lisidqiha wa adriha wa bulughiha minal hasani fauqa kulli ghayatin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, la mubaddila li kalimatihi, artinya ialah tidak ada yang mampu mengganti kalimah-kalimah dalam Al-Qur'an. Karena kebenarannya, keadilannya, dan bagusnya mencapai puncak di segala puncak kebaikan. Naam. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala wasbir nafsaka sababu nuzuliha annal mu'allafata qulubuhum ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annal mu'allafata qulubuhum ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uyainatu ibnu Hisan wal Aqra ibnu Habis wa zawuhum. Uyainatu ibnu Hisan wal Aqra ibnu Habis wa zawuhum. Faqalu ya Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, innaka law jalasta fi sadril majlis, innaka law jalasta fi sadril majlisi wa nahaita haula'i anna wa nahaita haula'i anna ya'nuna Salmana wa Aba Dzarrin wa fuqara al-muslimin. Ya'nuna Salmana wa Aba Dzarrin wa fuqara al-muslimina. Wa kanat alaihim jibabus sufi
wa kanat alaihim jibabus suf. Jalasna ilaika wa akhadna anka. Jalasna ilaika wa akhadna anka. Fanazalat hadil ayah. Qauluhu ta'ala wasbir nafsaka sababu nuzuliha annal muallafata qulubuhum ja'u ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Uyainah bin Hisan wal Aqra' bin Habis wa dawuhum faqalu ya Rasulullah innaka law jalasta fi sadril majlisi wa nahaita haula'i anna ya'nuna Salmana wa Aba Darrin wa fuqara al-muslimin wa kanat alaihim jibabus suf jalasna ilaika wa akhadna anka fanazalat hadhihi al-ayah dzakarahu Ibnul Jauzi fi tafsirihi. Dzakarahu Ibnul Jauzi fi tafsirihi. Mengenai firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka, sampai seterusnya, ya. Sebab turunnya ialah orang-orang yang masih mu'allaf, baru masuk Islam, dari kalangan pembesar-pembesar penduduk Makkah datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Uyainah ibnu Hisan, Al-Aqra' ibnu Habis, dan yang semisal mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sungguh kalau bisa ketika Anda tampil di majelis, orang-orang itu tolong disingkirkan dari kami, suruh di belakang saja. Yang mereka maukan ialah Salman Al-Farisi, Abu Dzar, dan fuqara kaum muslimin. Jangan mereka yang di depan, ya. Mereka tolong ditaruh di belakang saja, wahai Rasulullah, ya. Nah, soalnya mereka itu pakaiannya gembel, pakai wol, ya. Nah, baru kami mau duduk bermajelis dengan Anda dan mau mengambil ilmu dari Anda. Maka turunlah ayat ini menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tetap sabar, dikelilingi oleh apa ini? Para sahabatnya yang fuqara, tapi serius dalam belajar. Nah, itu tidak menuruti kemauan pembesar-pembesar, tokoh-tokoh yang masih baru masuk Islam, yang merasa risih kalau duduk dekat-dekat dengan fuqara, ya. Nah, barakallahu. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Al-faidatu al-khamisah. Qala As-Sa'di rahimahullah, fiha al-amru bi suhbatil ahya'
wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatuhum wa in kanu fuqara'a fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Di dalam ayat ini terdapat dalil perintah untuk berteman dengan orang-orang pilihan. Berusaha sekuat tenaga untuk tetap berteman dengan mereka. Tetap bergaul dengan mereka. Sekalipun orang-orang pilihan tadi adalah orang-orang fakir. Karena berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik akan mendatangkan banyak faidah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, jadi kalian, walhamdulillah, berada di sebuah tempat yang mana penghuninya adalah para penuntut ilmu. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada pada para penuntut ilmu, tapi mereka ini masih lebih baik daripada yang ada di sana, yang mereka itu tidak berada di atas bimbingan, tidak berada di atas ilmu. Nah, maka sabar untuk tetap di tempat tersebut, mencari ilmu bersama kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat seperjuangan. Ya, nah, sabar, tetap sabar. Walaupun teman-temanmu miskin-miskin, nggak bisa nraktir, sebagaimana teman-temanmu di kampung yang kalau datang langsung ngajak sana, ngajak sini ditraktir, ya. Malah temanmu, kekurangan, malah teman-temanmu butuh bantuanmu, ya. Nah, tapi sabar. Nah, mereka ini adalah orang-orang pilihan. Kalau bukan pilihan, nggak mungkin berada di tempat-tempat majelis ilmu. Ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan para penuntut ilmu, masih lebih baik daripada mereka-mereka yang berkumpul di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang sia-sia, yang nggak jelas, yang tidak terbimbing. Ya, nah, walaupun kaya-kaya, ya, nah. Sabar. Berteman dengan orang-orang yang baik. Barakallahu. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majelisnya beliau itu dipenuhi sama para sahabat yang rata-rata fuqara wal masakin, seperti Salman Al Farisi, Abu Dar, Abu Hurairah dan yang lain-lain itu, yang miskin-miskin itu, ya. Nah, sampai yang masih baru masuk Islam dari pembesar-pembesar ahli Makkah risih untuk datang di majelis. Kenapa? Nah, wong yang datang, yang duduk gebel-gebel, pakaiannya kurang bagus, ya. Nah, itu merasa mereka itu risih, ya. Sehingga mereka usul sama Rasul untuk yang orang-orang kayak gitu di belakang saja. Rasul, kita yang di depan, ya, supaya ikut bermajelis dan mengambil ilmu dari Anda. Maka Rasul ditegur oleh Allah Ta'ala. Wasbir nafsaka. Ya, nah, sabar sama yang gembel-gembel tadi. Nah, mereka inilah yang serius beribadah, yang ikhlas ibadahnya, serius menuntut ilmu, tidak hanya pencitraan atau cari muka, ya. Nah,
Nggak usah menghiraukan permintaan orang-orang itu. Barakofikum. Nah, baik. Al-faidatu as-sadisah. Qaulu ta'ala wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Sababu nuzuliha anna Umayyah bin Khalaf al-Jamhi ibn Khalaf al-Jamhi da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tardil fuqara'i anhu wa takribi sonadi di ahli Makkah. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tardil fuqara'i anhu wa takribi sonadi di ahli Makkah. Fanazalat hadhil ayah rawahu ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Zakarahu Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsir. Sababu nuzuliha anna Umayyah bin Khalaf al-Jamhi da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tardil fuqara'i anhu wa takribi sonadi di ahli Makkah. Fanazalat hadhil ayah rawahu ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Dzakarahu Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsiri. Mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya janganlah kamu menuruti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Sebab turunnya ayat ini bahwa Umayyah ibnu Khalaf al-Jamhi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyingkirkan fuqara yang ada di majelis beliau. Nah, dan untuk mendekatkan posisi duduk para pembesar penduduk Makkah. Maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Al-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, jadi nggak boleh dituruti ya orang-orang yang benci fuqara wal masakin, yang hanya pencitraan, cari muka, ya. Barakofikum. Baik. Ayat ini menegaskan Rasul tidak boleh menerima permintaan, tidak boleh menuruti permintaan orang tersebut, ya. Barakofikum. Terserah pembesar-pembesar itu mau duduk di majelis beliau atau tidak, ya terserah, ya. Nah, siapapun yang datang duluan, yang rajin, ya itu yang diperhatikan. Yang nggak pernah datang malah nyingkirkan yang sudah rajin datang dengan alasan risih duduk bersama orang-orang miskin yang gembel-gembel, pakaiannya jelek dan lain-lain, mengurangi wibawa katanya, ya. Nggak usah dituruti. Barakofikum. Al-faidatu as-sabi'ah. Faedah yang ketujuh. Dhammu hubbid dunya.
Fa inna zinata dunya taruqu lin-nadir wa tasharu al-aqla fayughfirul qalba an dzikrillah. Fa inna zinata dunya taruqu lin-nadiri wa tasharul aqla fayughfirul qalba an dzikrillah wa yuqbilu ala ladzati wasyahawati fayudajji'u waqtuhu wa yanfarita amruhu fayahsura al-khasarata al-abadiyata wan nadamata as-sarmadiyah. Tercelanya cinta dunia. Karena sesungguhnya perhiasan dunia itu memang membuat senang orang-orang yang melihatnya. Bisa mensihir akal. Bisa melalaikan hati dari mengingat Allah. Bisa menyebabkan orang itu fokusnya cuma cari kelezatan dan pelampiasan syahwat. Sehingga waktunya sia-sia. Urusannya berantakan. Rugi dengan kerugian abadi dan menyebabkan penyesalan selama-lamanya. Nah, sarmadiyah itu tidak ada ujungnya, sama dengan abadi selama-lamanya, ya. Baik. Nah, ini kalian kalau melihat bagaimana hijaunya dunia, wah senang, ya. Nah, sampai akal itu bisa tersihir, ya. Nah, yang asalnya fokus belajar tersihir, berubah pikirannya, ya. Nah, fokus cari duit. Nah, untuk pelampiasan syahwatnya, memenuhi kesenangan-kesenangannya. Begitu. Kalau mondok terus pengeluaran, ya, nggak bisa beli HP yang canggih. Mending kerja yang fokus, ngumpulkan duit yang banyak, bisa beli HP, bisa senang-senang, ya, pikiran tidak stres, mikir pelajaran, ya. Nah, hidup ini cuma sekali, harus dinikmati, kawan. Oh, gitu, ya, begitu. Naudzubillah min dzalik. Ini terjadi. Sebagian santri ada yang gak kuat, gak sabar belajar, gak sabar menuntut ilmu, gak bisa bebas, gak bisa memenuhi keinginannya, ya, gak bisa senang-senang seperti teman-temannya yang bebas di sana. Akhirnya futur, naudzubillah min dzalik. Enggak mau mondok lagi. Kerja saja biar bisa punya uang banyak, ya, bisa ngasih abi, ya. Nah, ganti rugi ketika mondok dulu. Nah,
Soalnya kalau minta HP nggak dituruti, ya sudahlah saya mau kerja. Nanti biar bisa beli HP yang canggih, ya. Nah, bisa beli ini, bisa beli itu, ya. Nah, tapi gak usah khawatir, gak usah mikir. Saya akan merantau, ya. Nah, cari uang, gitu. Biar dapat uang banyak, ya. Nah, kalau kaya nikah gitu. Gitu. Kalau belum kaya, ya gak berani nikah. Nah, begitu, itu langsung akalnya yang asalnya itu di atas fitrah, ya. Seneng belajar, seneng dengan yang baik-baik, gara-gara lihat indahnya dunia. Nah, gitu. Iri dengan teman-temannya yang bebas, langsung tersihir akalnya. Berubah 180 derajat. Yang asalnya senang yang baik-baik, sekarang senang yang jelek-jelek. Yang asalnya rajin ibadah, sekarang malas ibadah. Pokoknya terbalik. Ya, kamu kok sekarang penampilannya kok gaya gini. Ya, jangan sok alim gitu. Hidup ini sementara, cuma sekali, harus dinikmati, ya. Nah, rugi kalau mati, belum menikmati dunia. Nah, begitu. Nah, untuk bila medalik, kok bisa sampai seperti itu pikirannya, ya? Padahal dulu di pondok dia biasa ngasih nasihat sama temennya. Ayo belajar yang rajin, ya. Nah, itakillah, gitu, ya. Kok malah jangan sok alimas, ya. Nah, itu. Gak usah bicara masalah agama, ya. Bikin stres, pusing, ya. Nikmati saja indahnya dunia ini. Hidup cuma sekali, ya. Kita nikmati sepuas-puasnya. Nah, masalah akhirat nanti wallahu ta'ala lebih sawab, saya gak tahu, ya. Urusan belakang, yang penting sekarang senang. Nah, wah ini, waduh kok kacau akalnya ini, ya. Tersihir. Diruqyah aja orang ini, ya. Nah, diruqyah. Nah. Kacau, diruqyah. Tersihir dia, ya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman kalian banyak yang seperti itu. Kalian harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini teori. Ini adalah bimbingan dari Al-Qur'an. Prakteknya ya masing-masing dari kita harus ada ini mujahadatun nafsi, ya, semangat yang kuat, tekad yang bulat untuk tetap sabar bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, fa inna fi suhbatihi minal fawaid ma la yuhsa. Berteman dengan orang yang baik akan mendapatkan banyak faedah yang tidak bisa dihitung. Nah, barakallahu. Al-faidah tuh as-saminah, faedah yang ke-8. Nahallahu ta'ala an ta'ati man ghafala an dzikrillah wattaba'a hawahu. Nahallahu an ta'ati man ghafala an dzikrillah wattaba'a hawahu.
Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengikuti, mentaati orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah dan mengikuti apa ini? Hawa nafsunya. Enggak boleh diikuti. Enggak boleh dijadikan sebagai apa ini? Pemimpin orang semacam itu. Barakallahu. Al-faidatu at-tasi'ah, faedah yang ke-9. Wa dallatil ayah al anna alladhi yanbaghi an yuta'a wa yakuna imaman lin-nasi wa yakunu imaman lin-nasi man imtala'a qalbuhu bi mahabbatillah wa fadha dhalika ala lisani fala haja bi dzikrillah wa taba'a ma radiya rabbih wa qaddamaha ala hawahu fa hafidha bidzalika ma hafidha bi waqtihi wa saluhat ahwaluhu wastaqamat af'aluhu wa da'an nasa ila ma manallahu bi alaih fa haqiqun bidzalik ay yuttaba wa yuj'ala imaman. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa yang layak ditaati, layak dijadikan sebagai pemimpin manusia adalah yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah. Lisannya penuh dengan apa ini? Ucapan-ucapan yang baik. Lisannya digerakkan untuk berzikir kepada Allah. Mengikuti perkara yang Allah ridhoi. Mendahulukan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Menjaga waktunya. Memperbaiki keadaannya. Istiqamah perbuatannya. Dan mengajak manusia untuk melakukan apa yang ia lakukan. Karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam ini layak diikuti dan dijadikan sebagai pemimpin. Nah, baik, al-faidatu al-ashirah, faedah yang ke-10. As-sabru ala ta'atillah. As-sabru ala ta'atillah wa a'la anwa'is sabri. Wa bitamamihi tatimmu baqil aqsam. As-sabru ala ta'atillah wa a'la anwa'is sabri wa bitamamihi tatimmu baqil aqsam. Sabar untuk tetap taat kepada Allah merupakan bentuk kesabaran yang paling tinggi di antara macam-macam sabar yang lain. Jika kesabarannya ini sempurna, maka kesabaran bentuk yang lain akan sempurna. Yang lain itu apa? As-sabru ala aqdarillah, sabar menghadapi takdir Allah. Terus as-sabru ala tarkil ma'asi, ya. Nah, ternyata sabar ala taatillah ini yang tertinggi. Kalau sempurna, maka dua jenis kesabaran yang lain itu akan ikut sempurna. Baik. Al-faidatu al-hadiyata asrah.
Faedah yang ke-11. Wa fil ayah istihbabu dzikri wad du'a wal ibadah tarafai nahar. Lianna Allah madahahu bifi'lih wa kullu fi'lin madahallahu fa'ilahu dalla dhalika ala anna Allah yuhibbuh wa idza kana yuhibbuh fa innahu ya'muru bih wa yuraghibu fihi. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan berzikir dan berdoa serta ibadah di dua penghujung siang. Itu pagi dan petang. Ya. Karena Allah Ta'ala memuji orang-orang yang melakukannya. Maka setiap perbuatan yang pelakunya dipuji oleh Allah Ta'ala, pasti Allah mencintai perbuatan itu. Dan kalau Allah mencintai suatu perbuatan, pasti Allah akan memerintahkannya dan menganjurkannya. Nah, barakallahu. Sehingga kalian harus rajin-rajin berzikir, rajin berdoa, rajin beribadah agar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang Allah cintai akan mendapatkan banyak rahmat, barokah, taufik, hidayah, dan diharapkan husnul khatimah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakum khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.